Oke, nah sekarang kita akan lihat dari tugas yang udah saya kasih. Pertama, hardware. Kalau dari sisi hardware yang kalian punya akan makin cepat ketinggalan zaman. Karena apa? Teknologi berkembang semakin cepat. Poin kedua tadi dari pelajaran sebelumnya. Kita akan semakin tertarik ke yang fitur yang bukan spek lagi. Bukan kayak prosesor, RAM, storage atau yang kita suka adalah kemudahan yang ditawarkan. Karena apa? Mungkin pernah ada yang punya pengalaman gini. Prosesornya canggih banget, tapi kok nggak secepat yang kita bayangkan. Kok agak lambat, padahal prosesornya i7 misalnya, i7. Kok nggak kenceng banget sih, nggak kayak bayangan gua. Karena kita melihat bahwa di komputer banyak banget faktornya. Jadi yang paling aman, pokoknya gue pengen, misalnya ada orang nawarin komputer nih, bro lu pengen kayak gimana, pokoknya gue pengen yang kenceng, terserah deh prosesor mau apa, RAM-nya mau apa, storage-nya mau apa, yang penting kenceng. Itu dulu kan. Sekarang yang kita pengen, pokoknya nggak cuman kenceng, pokoknya enak deh dipakai gitu. Oke, sekarang kita lihat ini. Dari sekian banyak, rata-rata laki-laki suka Tokopedia, perempuan suka Shopee. Nanti kita akan bahas kira-kira kenapa. Untuk yang terakhir, untuk yang suka dua marketplace atau mungkin lebih, kita akan cepat berpindah jika salah satu memberikan pengalaman yang tidak menyenangkan. Ini juga termasuk cirinya hyper connected consumers. Karena apa? Kita punya banyak pilihan. Untuk pindah itu nggak susah. Dan kita juga menuntut experience. Gitu. Oke, ini untuk kita lihat kenapa. Dari logonya aja. Yang pertama, Shopee. Kalau dari namanya Shopee, shopping. Kalau orang belanja, nih ya kalau cowok ya, misalnya cowok beli apa sih? Beli spare part motor deh, atau mungkin beli game, beli hard disk, beli apa. Dia misalnya mau ditemenin sama temennya, mau ngajak temennya atau kakak, adik, siapalah, pasti bilangnya apa? Ke Glodok yuk, atau kemana yuk, ke ini yuk, ke anu yuk, ke ini yuk gitu. Kalau cewek ngomong gitu, shopping yuk. Saya nggak tahu kalau anak sekarang sih. Kalau dulu tuh kayak gitu semua yang saya tahu. Dari katanya aja itu udah cewek banget. Yang kedua, pemilihan warna dan logo itu pengen nunjukin banget bahwa ini kantong belanjaan lo dengan warna feminin. Saya nggak tahu mereka sengaja apa enggak, tapi memang seperti itu. Sebaliknya, Tokopedia itu agak lebih pinter. Karena apa? Dia pengen nunjukin bahwa ini kantong belanja, ini buat belanja, sama kayak Shopee, supaya orang ngelihat logo gue yang dia pikirin belanja. Tapi gue nggak pengen hal yang menimpa Shopee. Gue nggak pengen laki-laki jadi lari. Akhirnya dibuatlah itu ikon burung dengan warna yang nggak feminin. Coba dia bikin burung itu ikonnya burung nuri yang warnanya warna feminin. Mungkin kita juga nggak terlalu suka jadinya ke Tokopedia, maksudnya yang cowok ya, yang cowok gitu. Itu dari segi logo aja. Jadi saya mau bilang gini, masa sih pak, emang logo itu ngefek banget ya? Sekarang gini, kalian tahu logo Garuda yang sekarang? Itu dulu ganti dari logo Garuda yang merah ke yang sekarang. Itu saya waktu itu baru mulai kerja kalau nggak salah. Jadi biaya buat bayar konsultan
jasa untuk mikirin logo baru ya. Jadi bukan biaya untuk ganti logo di pesawat semua, enggak. Jasa cuman mikirin ganti logo baru itu saat itu 2 miliar. Kalau disesuaikan dengan inflasi harga sekarang itu kira-kira 10 miliar. Cuman jasa konsultannya doang. Belum biaya buat ngeganti logo cat semua pesawat, kantor, alat tulis segala macam. 10 miliar men. Itu pentingnya logo. Oke, ini pesan yang terakhir dari tugas kalian. Dan ini tetap ada hubungannya dengan pelajaran kita yang kemarin. Jadi, untuk kalian yang punya usaha, karena saya juga punya usaha, customer yang marah-marah itu tandanya dia masih ada engagement atau masih pengen ada engagement dengan kalian gitu. Karena saya mungkin kalau di mata para penjual yang tertentu, saya termasuk yang paling susah customernya. Karena apa? Kalau saya nggak suka, saya nggak akan marah, saya langsung pergi. Coba kalian sebagai penjual kalau kayak gitu mau gimana? Kalau misalnya saya masih marah, kita masih bisa nih, oh iya pak maaf ya, bla 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 bla. Coba kalau kita, pak kenapa, enggak apa-apa, bapak ada masalah, enggak biasa aja, udah pergi. Nggak bisa dia bapain kan sama penjual gitu. Jadi kadang-kadang soalnya gini, kalau ya namanya kita kan kalau punya usaha, orang kan beda-beda, macam-macam, ada aja gitu yang aneh, yang apalah. Apalagi kitanya misalnya lagi kurang siap lah, lagi gimana. Pokoknya ingat satu aja, masih mending dia marah daripada dia diem terus pergi dan dia nggak mau ngomong ke kita lagi. Jadi yang masih marah-marah itu tandanya dia masih ada invested feeling somehow terhadap kalian. Itu makanya saya bilang, kalau kalian dimarahin orang tua, dimarahin dosen, dimarahin kakak, walaupun mungkin kita sebel dengarnya, tapi ingat kata-kata saya, masih mending dia marah. Akan sangat menyakitkan kalau misalnya gini, kalian habis nabrakin motor ke rumah tetangga deh, itu yang paling gampang kan, jeger. Yang normal gimana? Bapak kan, kakak atau siapa marah, apa. Bayangin kalau gini kejadiannya, oh habis nabrakin, ya udahlah biarin aja gitu. Ya pak ntar ganti, ya udah ganti sana. Bakal jadi lebih menyakitkan karena yang kita bayangin kata-kata yang tersirat yang ada di otak kita, oh lu cuma nabrak, lu mati juga gue nggak peduli gitu. Jadi itu yang harus selalu kalian ingat, selama masih marah itu tandanya masih care. Nih terutama untuk yang punya usaha ya. Oke, kita mulai pelajaran sekarang. Yang pertama harus kita lihat apa sih itu financial disruptor. Jadi financial disruptor itu fintech yang sukses menyelenggarakan layanan keuangan, dan ini yang penting ya, dia memiliki konsumen atau customer yang banyak, sehingga dia mengambil sebagian pangsa pasar dari bank tradisional atau bank konvensional. Makanya akhirnya dia ditakutin orang karena customernya mulai banyak. Kalau customernya cuma sedikit, dia nggak ditakutin. Atau kalau misalnya kayak di Indonesia, nanti kita lihat kenapa bank belum takut. Mereka semua masih berlindung di balik peraturannya OJK. Oke? Sebenarnya bank itu nggak terlalu buta-buta banget sama disruption. Bank itu udah sering mengalami disruption.
Ini kita lihat dari kuliah kita pertama. Tahun 50, disruption pertama, duit plastik. Bagi orang apa ya, orang gua, mungkin orang purba, atau orang yang taunya cuman bayar pakai logam atau kertas, dia ngelihat nih orang kota belanja pakai plastik, pasti heboh. Gila, tuh orang bayar pakai plastik, itu plastik duit nilainya berapa ya, 100.000, sejuta. Wah, dia beli notebook loh, kan notebook 3 juta, kok bisa? Nah, bagi orang yang nggak tahu, duit plastik itu heboh. Disruption. Yang kedua, tahun 67 ini, ATM. Sama, karena kita udah tahu, jadi kita take it for granted. Coba orang yang nggak tahu, idih, tuh orang ngapain tuh ke tembok? Hah, temboknya keluar duit, ada dewa di tembok itu. Bagi orang yang nggak tahu, disruption. Tahun 86, London Stock Exchange. Jangankan bagi yang di luar, bagi yang di dalam pun orang awalnya takut untuk ngelakuin kegiatan pasar modal, karena dia takut. Disruption pertama, pelaku di dalam, dia takut salah, takut error, takut apa. Disruption yang kedua di sini adalah begitu udah jalan, namanya juga mesin, jauh lebih cepat dong. Sama aja kayak kalian ngitung pakai kalkulator sama pakai otak sendiri. Kalian ngitung misalnya 13 miliar sekian kali 12 miliar sekian, coba ya. Intinya pakai komputer itu pasti jauh lebih cepat dibanding manual. Jadi disruption kedua itu, begitu awal hari pertama sempat turun, tiba-tiba ntar hari kedua ketiga melenting naik gitu. Itu disruptionnya si London Stock Exchange atau Big Bang. Nih disruption yang berikutnya, yang paling terakhir yang kita tahu, apa tuh? Mobile banking. Jadi orang yang biasanya harus ke bank, harus ngantri, harus apa, bagi yang kerja di bank saat itu tahun 97, 98, itu kerasa banget, kelihatan banget antrian tuh berkurang. Jadi sebelum ada SMS banking, mobile banking ini, orang nggak ada pilihan, ngapa-ngapain harus datang ke bank, nanya doang juga harus datang ke bank. Walaupun mungkin kalau cuman nanya yang produk apa ya, misalnya Pak, asuransi bank asuransi itu apa sih? Kalau itu mungkin bisa lewat CS ya, lewat telepon. Tapi kalau misalnya dia mau nanya di buku tabungannya ini kenapa di debit 5.000 perak, harus datang kan? Karena dia harus ngasih tunjuk, ini loh bukunya, ini loh ini kan. Soalnya kalau kalian yang sudah pengalaman dealing dengan CS-nya di bank, pasti udah tahu kalau ada sesuatu yang fisik, kalian cuma lewat telepon, pasti akan debat kusir nantinya. Oke, kita lihat yang berikutnya. Ini kita akan mulai masuk survei yang dilakuin tahun 2015. Ini tahun 2015, 6 tahun yang lalu. Non-bank competitors yang ditakuti, yang sangat ditakuti oleh financial institution. Nomor 1, coba lihat siapa? Apple. Kok bisa? Kenapa direktur bank ini takut sama Apple? Karena mungkin di rumah dia pakai produk Apple, mungkin anaknya pakai, istrinya pakai, dia sendiri pakai. Kenapa dia takut sama Apple? Apple bahkan bukan financial institution. Pertama, ini alasannya. Di bulan Agustus 2018 kalau nggak salah, Apple sudah mengeluarkan kartu kredit. Jadi ketakutan mereka memang berdasar. Sekarang coba kita lihat yuk, kenapa sih mereka takut? Dari sepanjang sejarah, Apple terbukti adalah perusahaan yang sangat disruptif.
Pertama, dia berhasil merombak industri komputer. Jadi yang namanya berhasil merombak itu, kalau waktu itu nggak ada Steve Jobs sama si Steven Wozniak, komputer nggak akan seperti sekarang perkembangannya. Nanti kita akan lihat bukti sejarahnya. Yang kedua, berhasil merombak industri musik lewat iPod dan iTunes. Jadi kita bahas singkat dulu ya. iPod itu bukan MP3 player yang keluar pertama, bukan, tapi dia bisa menjadi yang nomor satu. Nanti kita akan lihat kenapa. Yang kedua, iTunes. iTunes itu juga sesuatu yang sangat disruptif. Kalau kalian adalah musisi, kalian tahu, kalian gak akan perlu diterangin. Tapi karena kita orang awam, saya akan terangin. Jadi zaman dulu, kalau kita suka lagu A dari grup musik B, kita cuma suka satu lagu A, kita harus beli dong semua satu CD itu, albumnya. Atau enggak kita nunggu kompilasi greatest hits-nya. Kita harus beli satu CD-nya. Satu CD ada 12 lagu, yang kita suka cuma satu, beli tuh satu CD. Dengan iTunes enggak kan? Satu lagu harganya macam-macam. Ada yang $0,99, ada yang $1, ada yang $1,2, ada yang $1,5, macam-macam. Pertama kali konsep ini dipropose sama si Steve Jobs, ditentang sama semua musisi. Gua mau makan apa? Satu CD harga $6, lu mau ngejual ini kurang dari $1. Gua mau makan apa? That's literally yang mereka bilang. Padahal mereka lupa, harga jauh di bawah, tapi kemudahan akses. Orang beli CD harus naik mobil, naik motor, macet-macetan ke toko. Iya kalau masih ada, kalau habis CD-nya. Ini tinggal ke internet dan menjangkau seluruh dunia. Bagi kita yang di sini yang agak-agak modern atau dalam tanda kutip beradab, kita nggak tahu. Tapi bayangin ya, di Kenya, misalnya di sana nggak ada toko CD, tapi sana internet masuk. Ini buktinya bahwa $0,99, kurang dari $1, itu abis itu musisi diem semua karena penerimaan mereka melonjak drastis. Itu disruptifnya. Ini yang ketiga yang menarik, berhasil merombak industri film animasi lewat Pixar. Jadi sebelum Pixar, sebelum Pixar kan banyak film animasi. Disney itu bukan Lion King. Kalau kalian cari di internet, itu ada model singa benerannya yang ditempelin titik-titik supaya bisa diolah oleh komputer. Mereka sebelum bergabung atau membeli Pixar, mereka belum full 3D, belum full CGI, orang bilangnya CGI ya, 3D komputer lah bilangnya. Aladdin ada model orangnya. Pixar yang pertama kali memperkenalkan ke kita semua bahwa ini gue buat full di komputer, pakai komputer biasa, pakai komputer yang bisa dibeli orang banyak, dan karakter ini gue save. Makanya gue gak terlalu susah bikin Toy Story 1, terus Toy Story kedua, ketiga, keempat. Karena apa? Karakternya gue save.
jadinya lebih murah, lebih cepat, lebih bagus. Kalau kita lihat animasi sebelumnya, itu pakai komputer kelas workstation, kayak si Jurassic Park mungkin, atau yang lain yang sebelum ini. Dia pakai komputer yang nggak bisa dibeli orang lain. Sun Graphics itu pertama, nggak nggak banyak orang yang punya duit sebanyak itu untuk beli komputer. Jadi komputer misalnya harganya rata-rata $1.500, Sun Graphics yang paling murah itu harganya $40.000. Dan itu nggak user friendly makainya, kayak komputer mainframe zaman dulu, makanya nggak sama sekali nggak gampang. Ini disruptif yang mereka lakuin yang sudah terbukti dan berhasil. Kita lihat yang pertama tadi. Masa sih Pak kalau nggak ada mereka komputer nggak kayak sekarang? Ini buktinya. Presiden IBM tahun 43 itu ngomong, nanti ya di masa depan di seluruh dunia itu cuman perlu mungkin 4 atau 5 komputer. Kenapa? Bayangkan orang-orang dulu itu, komputer itu adalah untuk suatu tugas yang spesifik, yang besar, jadi kayak pemilu, kayak buat ngitung bintang. Makanya cuman perlu komputer yang dikit, satu seluruh dunia mungkin cuman perlu 4 atau 5. Karena bayangan mereka seperti itu. Coba lihat pendapat satu lagi di bawahnya. Nggak ada alasan orang pengen komputer di rumah. Coba. Ini orang-orang di masa si Steve Jobs itu hidup yang harus dihadapi. Waktu dia itu waktu bikin pertama kali Apple, itu dia nobody. Dia nggak punya duit, dia minta duit ke bank diketawain. Dia mau minjem ke HP Hewlett Packard atau kemana diketawain. Dia dibully sama seluruh dunia. Karena apa? Ini orang seluruh dunia bilangnya, ngapain lu buat apa komputer buat orang? Yang perlu mah bank, yang perlu mah pemerintah. Kita nggak perlu di rumah. Itu kalau anggaplah dia tuh dibully habis-habisan dan dia bertahan mati-matian. Coba dia nggak bertahan, udahlah biarinlah, serah lo dah. Udah jadinya kita nggak pakai komputer. Mungkin kita akan punya device lain, tapi kita nggak pernah pakai komputer. Karena itu pasti akan berubah ini. Atau mungkin komputernya ada, ya karena memang sudah takdir. Bukan Steve Jobs, ada orang lain gitu yang turun. Nanti kita akan membahas orang itu, bukan Steve Jobs. Tapi intinya ini disruptif karena dari filmnya pun, kalau kalian lihat, mulai dari film yang judulnya Jobs, film yang judulnya Steve Jobs, yang judulnya Pirates of the Silicon Valley, itu semua udah tahu dia itu dibully pertama kali, dikata-katain orang, mahasiswa nggak pinter-pinter banget, tampangnya berantakan, ngadepin orang yang udah sukses, kaya, pakai jas, penampilan rapi, udah punya posisi. Bilang, ngapain lo? Dia tetap nggak mau nurut. Orang tambah marah kan, gituin. Dibully dia, tapi dia tetap bertahan. Untungnya dia tetap bertahan. Gitu. Kita lihat yang kedua yang tadi saya bilang, iPod bukan MP3 player yang pertama. Ini yang pertama. Diamond Rio, nggak pernah ada yang dengar, udah mati sekarang. Diamond Rio, bahkan iPod kalau kita lihat desainnya, iPod niru dia. Tapi nggak apa-apa, semua orang niru sebenarnya di komputer. Apa sih yang nggak ditiru? Kita kerja pun copy paste, nggak masalah. Masalahnya adalah waktu kita mengaplikasikan ilmu, gimana bisa nggak? Kalau copy paste doang baru kita dihajar. Kalau kita copy paste pas kita ngaplikasiin ilmu bisa, oke, nggak apa-apa. Lah, seluruh dunia itu berputar di komputer karena copy paste. Oke, ini
kita lihat ya, iklan-iklan sebelum iPod muncul, yaitu yang mereka kemukakan, apa ya, mereka unggulkan tuh apa, ini loh MP3 player gua baterainya tahan lama, dah, atau enggak storage-nya loh, storage-nya gede, atau oh ini suaranya bagus loh. That's it. Ingat yang tadi kita di awal, masalah spek komputer. Karena dulu mereka cuman mengedepankan satu spek aja. Nanti begitu ternyata komputernya nge-lag, lemot, nah udah bingung deh. Gue beli mahal-mahal pakai i7 masih nge-lag juga. Nah, coba lihat iklannya iPod pertama kali apa? Begini, nggak ada even satu huruf pun. That's it. Ini iklannya. Bahkan dulu saya waktu kuliah di IBS, ini yang saya bahas. Bukan di masalah digital perbankan loh, yang saya bahas di marketing. Coba, zaman dulu orang waras mana yang mau bikin iklan kayak gini? Apa pesennya, apa tulisannya, apa ininya, apa? Nggak ada, men. Gini doang. Tahu nggak? Kayak gini ditampilin di seluruh negeri di Amerika. Kalau kalian search di Google, warnanya macam-macam, ada yang cewek, ada yang cowok, ada yang apa, tapi intinya sama. Kagak ada huruf apapun, nggak ada even tulisan iPod. Boro-boro masalah spek, boro-boro masalah storage berapa jam. No, nggak ada. Ini doang. Itu yang membuat disruptif yang pertama untuk masalah player ini. Kenapa? Semua yang udah ada dihajar sama dia cuman dengan gini doang. Orang semua pakai iklan, wah, segala macem. Dia cuman kari jegrek ini doang. Waktu si Steve Jobs itu pertama kali nge-announce tuh apa ya, mengumumkan, apa sih yang dia bilang? Oke, this device is cool. Udah. Dia nggak ngomong, ini bisa masukin 1000 musik, ini bisa masukin bla bla bla. Enggak, this device is cool. Okay, that's it. Jadi si iPod itu bukan produk yang terbaik dari sisi MP3 player, enggak. Dia cuma gabungin semuanya. Istilahnya gini, storage gede-gede banget enggak, tapi dia di atas rata-rata. Kualitas suara bukan yang the best, tapi dia di atas rata-rata. Semua, apalagi baterai, dia nggak yang the best, tapi di atas rata-rata. Semuanya digabung jadi di atas rata-rata dengan pengalaman yang menyenangkan. Beda sama yang tadi ini, Rio, baterai jelek, yang lain storage bagus, suara jelek, nggak merata. Sama dengan Zune. Si Zune ini dia baru nyadar, Microsoft ya, ini punyanya Microsoft. Dia baru nyadar tapi telat. Dia baru nyadar bahwa sebenarnya di MP3 player yang dijual tuh bukan alatnya. Jadi iPod itu waktu dijual pertama, Steve Jobs itu berhasil mengelabui siapapun di dunia ini. Sebenarnya yang dijual tuh bukan alatnya, iTunes-nya yang dijual. Zune itu telat dia nyadar ya. Dia bikin iklan ini baru terakhir. Jutaan lagu dengan harga cuman 1 CD sebulan. Telat dia. Si iPod udah berapa lama keluar kayak gitu, dia baru tahu, oh ini tuh sebenarnya jualannya si iPod. Telat dia. Ini yang saya bilang ya, semua orang di dunia waktu itu tahu yang suaranya paling keren, paling bagus itu ini
Digital iRiver. Suaranya paling keren. Jadi dari segi suara dia nomor 1. Tapi sayangnya baterainya jelek, storage-nya susah untuk di-upgrade karena dia nggak ada memory card, dia internal kalau nggak salah. Tapi intinya semuanya yang lain itu nggak seragam, nggak menawarkan hal yang sama di atas rata-rata misalnya atau apalah. Ada yang bagus banget tapi di sisi lain jelek banget gitu. Jadinya nggak konsisten, nggak merupakan satu paket yang kohesif. Jadinya orang bingung ya, kayak tadi saya bilang pengalaman pertama, beli notebook i7 mahal-mahal 17 juta masih nge-lag juga main PUBG misalnya. Karena apa? Yang dibeli ultrabook bukan gaming book gitu. Oke, ini kita lihat yang ketiga. Pertama, disrupsi di bidang film. Kok bisa film tuh banyak banget. Masa sih emang Pixar bisa ngedisrupt? Pixar itu dulu adalah perusahaan punyanya Lucasfilm. Dulu punyanya Lucasfilm. Dia jualan efek. Kalau kalian yang doyan Star Wars pasti tahu Lucasfilm kan, Industrial Light and Magic, yang bikin efek-efek banyak film-film besar kayak Indiana Jones segala macam. Tapi intinya Pixar awalnya itu adalah perusahaan efek. Yang dijual apa? Hardware. Spin-off keluar dari Lucasfilm, dia mau jualan, dia mau mandiri ya, berdiri sendiri jualan efek segala macam. Nggak kuat. Pas sudah mau mati, Steve Jobs baru ditendang dari Apple. Bayangin, dia yang diriin Apple, dia ditendang dari Apple. Dia bikin komputer namanya NeXT, komputer yang jauh mendahului masanya. Dia ngelihat hardwarenya si Pixar ini keren banget. Dia tahu nantinya dia mau ngapain, dia harus bikin apa. Pixar itu waktu itu harganya udah turun drastis. Dan Steve Jobs ini pinter banget. Nanti kita akan lihat sepinter apa dia. Dia nawar Pixar ini, gue beli deh 5 juta dolar. Yang di dalam gak mau. Apaan lu, enak aja 5 juta. Ini kita bekas dari Lucasfilm, bla 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 bla. Steve Jobs tahu harga lu cuman segitu. Lu gak buat apa-apa udah berapa tahun ini, gak ada apa-apa. Akhirnya mereka nyadar, lihat, iya ya, gak ada. Oke deh 5 juta. Beli 5 juta dolar. Steve Jobs keluarin 5 juta dolar lagi buat bikin bisnisnya running. Apa yang mereka jual pertama? Masih hardware sama software. Tahun 90 sempet laku, namanya softwarenya Tapestry, untuk bikin efek-efek di huruf atau font. Jadi saat itu kan Microsoft Office apa itu masih jelek semua. Jadi program 3D yang bagus saat itu yaitu buat khusus cuman buat font doang. Akhirnya terus mereka tetap nih duitnya kurang, hasil jualannya nggak banyak, cuman jualan Tapestry. Kita jualan nggak cuman buat font deh, buat aplikasi CGI, buat komputer namanya Renderman yang masih terkenal sampai sekarang. Mereka bikin sendiri aplikasi itu untuk dijual. Sampai akhirnya Renderman itu laku, ngalahin AutoCAD, ngalahin Autodesk 3D Studio segala macem. Laku, sempat laku tahun 90. Tapi tetap nggak nutup karena mereka biayanya gede. Ini hampir mati nih. Ngapain jualan, udah jualan hardware, udah sampai akhirnya harus ada yang di layoff segala macem. Akhirnya di sini pinternya Steve Jobs. Kalian bayangin ya,
Steve Jobs dengan perusahaan yang udah mau mati, dia datang ke raksasa terbesar yang sangat menakutkan, yaitu Disney. Kok nakutin pak Disney? Ya, Disney itu paling nakutin bagi seorang pebisnis. Kalau kalian gak percaya, kalian buka usaha apapun itu, gelas, kaos, apa, taruh gambar Mickey Mouse, Donald Duck atau produknya Disney, taruh tanpa izin ke mereka, langsung lawyernya akan datang pada kalian. Jadi itu seluruh dunia udah tahu, Disney itu punya pasukan lawyer yang terbesar di seluruh dunia. Jadi intinya, bayangin Steve Jobs dengan perusahaan yang udah mau mati, nggak punya apa-apa, nggak punya produk yang heboh yang bisa diinginkan Disney. Dia datang, dia negosiasi, akhirnya Disney bilang, oke, gua kasih lo proyek nilainya 26 juta dolar. Ini adalah sesuatu yang udah menjadi bagian dari sejarah. 26 juta dolar lo bikin 3 film dalam setahun ke depan. Oke? Udah. Itu kejeniusannya. Pertama dia datang ke raksasa terbesar, dia dapat project. Bukan itu men, ada satu lagi. Disney suruh dia bikin apa? Film animasi. Emang yang datang siapa? Orang komputer men, bukan animator, bukan aktor, bukan siapa-siapa. Seumur hidup kagak pernah bikin film. Coba kayak apa itu? Awal-awal sebulan pertama keriting dong mereka. Apaan nih, gue bikin apa nih? Kita dapat order dari Disney, gue bikin apaan ini? Gue nggak tahu, gue nggak ngerti apa-apa. Oke, gue bikin software, gue bikin renderman. Gue harus ngapain nih? Gue bikin animasi kayak gimana nih? Gue bikin animasi apa? Tokohnya siapa? Ceritanya mau gimana? Disney sampai saat itu ceritanya itu aja, ngambil dari legenda. Apa sih? Cinderella, Little Mermaid, semua dari legenda. Oke? Bingung dong, ini gue ngapain? Sampai akhirnya mereka terus-terusan berusaha jadi film ini. Akhirnya mereka buat jadi Toy Story. Loh, jangan kalian pikir Toy Story yang ini, yang sekarang jadi langsung kayak gini. Enggak. Coba kalian cari di internet arsipnya. Waktu pertama kali jadi itu jeleknya minta ampun. Bukan animasi. Animasi oke lah, mereka jago. Ceritanya itu asli bapuk banget. Pertama kali bikin, sekarang gini, ini bukan magic loh. Mereka gak ngerti animasi. Mereka bukan aktor. Mereka nih orang IT. Gak tahu cerita yang bagus kayak apa, alur yang bagus kayak apa. Mereka bikin. Datang lagi ke Walt Disney. Nih contohnya, dihajar habis-habisan sama Walt Disney. Sampai akhirnya mereka balik lagi. Wah, diramu lagi sampai akhirnya jadi. Dan jadi dengan sesuatu yang simple. Kalau kalian mau bedain Disney sama Pixar, film-film Disney itu semuanya adalah once upon a time, dongeng. Film-filmnya Pixar karena dibuat oleh orang yang awalnya idenya kepepet, filmnya tuh simple banget. Cuman what if, gimana kalau boneka atau mainan bisa ngomong? Apa sih yang akan mereka lakuin? Gimana kalau bugs, kalau serangga kayak orang bisa ngomong? Apa sih yang mereka lakuin? Gimana kalau monster itu ada dan mereka bisa ngomong? Dan mereka punya bisnis apa? Bisnisnya membuat orang takut. Itu pemikiran-pemikiran yang simple.
bukan yang harus dipikirin, harus di riset apa segala macam bla bla bla. Ini pemikiran orang simple karena mereka orang IT. Gimana kalau ikan bisa ngomong? Intinya cuman itu aja. Gimana kalau ada superhero sekarang gini, waktu mereka bikin Incredibles mereka ditantang, lu cuman bikin film gitu-gitu doang, kok bikin lagi. Akhirnya mereka bikin lagi yang lain. Oke, dunia udah punya apa? Superhero kan. Gua akan bikin film superhero yang nyindir superhero yang udah ada. Kalau kalian ingat si Edna bilang apa? No capes. Karena apa? Superman pakai sayap, Batman pakai sayap. Mereka bukan cuma bikin film, mereka gue akan bikin yang bagus, gue bikin ini akan nyindir superhero yang udah lo punya. No capes. Dan mereka bikin satu lagi yang gak bisa diterima saat itu. Maksudnya sesuatu yang mustahil. Apa? Kalian di sini yang suka musik, ada gak yang suka musik jazz? Mungkin sedikit. Ada nggak yang suka musik jazz 50-an, tahun 50-an? Hampir nggak ada. Ini film dia pakai musik jazz tahun 50-an. Nggak ada yang nyadar kan? Nggak ada yang nyadar. Tapi orang suka. Jadi bisa dikemas. Sebenarnya nggak ada yang suka, nggak ada yang nggak. Ini intinya cuman gimana cara mengemasnya. Gimana kalau mobil bisa ngomong? Jadi intinya ini semua film cuman gimana kalau tikus bukan cuma bisa ngomong, dia juga masak. Nggak ada kan, kita nggak pernah mikir itu sebelumnya. Oke, yang kita pikir kayak Mickey Mouse bisa ngomong. Ini adalah sindiran dia ke Mickey Mouse. Oke, lu seluruh dunia punya apa? Tikus bisa ngomong. Nih gue kasih tikus yang bisa masak. Gitu. Ini akhirnya dia mau bikin lagi, dia buktiin, gua akan buat film yang dialognya bisa dibilang gak ada. Dialognya cuman apa? Dia cuman ngomong dua kan, Wall-E sama Eva, that's it. Dialognya dikit banget, tapi ini film benar-benar bisa bikin orang tersentuh. Kalau kalian nonton film ini film heboh banget. Maksudnya apa? Kita baru tahu tanpa dialog pun gue bisa nangis gitu. Misalnya tanpa dialog pun gue bisa tersentuh. Padahal dengan tokoh yang super culun, yang bukan jagoan, bukan siapa-siapa. Oke. Mereka bikin dobrakan apa lagi? Orang tua, pensiunan, bukan jagoan, gak mampu ngelakuin apa-apa, bisa juga dibikin filmnya. Tapi dari semua ini, satu benang merahnya. Kalau di Disney, Once Upon a Time, dongeng, udah jelas mana yang jahat, mana yang baik. Oh si ini jahat, oh Aladdin baik, Jafar jahat, oh si Mermaid Ariel baik, oh si ini jahat. Di Pixar dia pengen nampilin kehidupan nyata. Lightning McQueen bisa rese, bisa bingung, bisa apa. Wall-E juga sama, si Nemo juga sama. Mereka cuman karakter, walaupun bentuknya semuanya jarang berbentuk orang, tapi mereka dibuat sangat manusiawi kayak kita. Bisa benar, bisa salah. Yang di sini dipotretkan sebagai antagonis, nggak jahat-jahat banget, bisa benar, bisa salah semuanya. Yang kedua, dipotretkan, diperlihatkan bahwa ini adalah kehidupan orang rata-rata. Karena yang bikin orang rata-rata. Aladdin, walaupun Aladdinnya gelandangan, dia pacarannya sama siapa? Sama putri. Ariel,
anaknya raja. Cinderella bukan siapa-siapa, meritnya sama pangeran. Di sini yang dikasih lihat itu kita orang biasa, nobody. Ya mungkin kecuali film Incredibles. Tapi di situ diperlihatkan si siapa Mr. Great itu, saya lupa siapa namanya. Nih, oke, lo hebat, tapi ternyata lo bisa bikin salah dan lo juga bukan superhero yang terbaik. Dia pengen nunjukin bahwa enggak, kita akan kasih lihat kehidupan nyata. Kita nggak kasih dongeng. Kita akan kasih lihat satu fragmen dari kehidupan nyata dan kita akan bahas secara mikroskopik. Kalian tahu? Dobrakan mungkin sampai di sini kita belum jelas apa sih Pak dobrakannya. Yaitu tadi bla bla bla, komputer di save apa segala macam. Kita akan kasih lihat achievementnya apa. Pertama, film Pixar itu adalah film pertama yang meraih Oscar, film animasi. Animasi yang meraih Oscar banyak. Dari 15 film yang mereka buat, 18 dapat Oscar. Jadi waktu mereka bikin film ini, ya, mereka nggak tanggung-tanggung. Yang isi suara siapa? Tom Hanks, George Clooney. Yang isi musik siapa? Hans Zimmer. Semua yang ada di sini di zamannya tahun 95 itu the best semua. Tahun 96 mereka dapat Oscar. Seluruh dunia kagum, bingung. Kok bisa dapat Oscar bukan cuma dari sisi animasi, dari sisi musik, dari sisi yang lain dapat Oscar. Dan yang berikutnya pun dapat Oscar. Dan yang berikutnya mereka nunjukin ke seluruh dunia. Ini animasi, ini bisnis serius. Itu disrupsi yang berikutnya. Pertama, mereka nunjukin animasi bisa dibuat efisien. Kalau kalian mau tahu, adegan di Lion King, adegan pada saat siapa tuh bapaknya Lion King itu jatuh, ada apa? Sekumpulan apa sih, bison atau apalah ya, stampede. Adegan stampede itu perlu 2 tahun dengan caranya Disney. Ini mereka buat film cuman berapa? Setahun, 6 bulan. Karena pakai komputer semuanya full. Dari situ dunia bisa melihat akhirnya film animasi dibuat serius dengan aktor yang mahal, aktor kelas 1. Bukan cuma aktor cemen-cemen kayak di kemarin-kemarin di Disney. Karena banyak di Disney aktor yang gak terkenal, karena dia ngisi suara dia jadi terkenal, kayak Demi Lovato. Tapi kalau di sini enggak, mereka mulai dari aktor yang udah sangat terkenal, dibayar mahal. Komposer film yang sangat terkenal, dibayar mahal, sampai akhirnya musiknya pun kelasnya itu kayak Avenger. Kalau kalian lihat film Plane, dengerin deh musiknya. Kalau kalian bisa musik, saya walaupun dulu pernah belajar tapi nggak bakat. Kalian dengerin komposisi musiknya Plane, karena yang buat sama dengan Captain America Marvel. Segitu mereka hebohnya bikin, sampai akhirnya seluruh dunia ngelihat ini bisnis serius. Saat itu waktu Toy Story dibuat, Steve Jobs cuma bilang, oke, ini film kalaupun laku, ya laku kecil juga nggak apa-apa, cuma 75 juta dolar, karena budgetnya tadi berapa? 26 juta buat 3 kan. Jadi kalau ntar laku sampai 75 juta dolar nggak apa-apa. Ternyata di bulan pertama udah laku 163 juta dolar, dan bulan berikutnya 300 sekian juta dolar.
Itu yang saya maksud. Dunia melihat, ternyata film animasi itu duitnya banyak ya, laku. Sampai akhirnya DreamWorks ikutan turun tangan, Disney ikutan turun tangan. Loh, kok bisa Disney? Disney sama Pixar udah gabung, tapi mereka bikin film sendiri. Bolt itu filmnya Disney, Toy Story ini filmnya Pixar. Kalau kalian lihat, kalau kalian kayak saya nih, penggila film, udah nonton jutaan film, kalian pasti bisa lihat bedanya. Oke, kita lihat ini, sorry yang berikutnya. Kita akan lihat sekarang. Tadi kita udah lihat kenapa Apple ditakutin, kenapa dia disruptor. Kita akan lihat sekarang nih, kita kategoriin apa itu financial disruptors. Yang pertama kategorinya, dia di bidang pembayaran tapi yang real time. Kalau pembayaran doang udah banyak, dari tahun 60-an udah ada pembayaran real time payment, RTP. Yang kedua, di bidang apa? Financing dan manajemen keuangan. Dan ini bukan bidang yang aneh, karena apa? Di BI, zaman dulu masih BI, mereka mendaftarkan semua yang LKBB, lembaga keuangan bukan bank, itu kebanyakan memang di bidang pembiayaan selama ini yang kita tahu, ya kan? Coba lihat FIF, Adira Finance, atau Astra apalah, Astra Pay atau yang lain. Bidang pembiayaan dan manajemen keuangan. Yang ketiga, bidang investasi. Kayak project saya waktu itu PNM, ada kalau di luar negeri ada Robinhood apa, nanti kita akan lihat. Yang keempat, neobank. Ini yang mungkin kalian pernah baca beritanya di internet. Oh, ini adalah bank baru, neobank, atau bilangnya open bank, atau ada lagi yang bilang challenger bank. Tapi di sini saya harus ingatkan, di Indonesia yang dimaksud neobank itu bukan bank baru, bukan fintech. Jadi mereka entah sampai kapan mereka masih berusaha menahan the true neobank itu masuk ke Indonesia. Mereka masih menggebah-gebah supaya ayo dong bank yang ada jadi neobank dong, jadi digital bank dong. Sampai akhirnya BCA beli Royal Bank. Namanya Royal, ya. BCA beli Bank Royal untuk dijadikan bank digital. Jadi approach-nya kita sedikit beda. Di luar negeri nanti kita lihat udah rame banget dengan neobank. Bank yang dulunya bukan bank, fintech bank ya, bilangnya neobank yang gampang. Oke. Kategori yang kelima, yang terakhir adalah asuransi kesehatan, atau kalau mau keren ngomongnya insurtech. Kan tadi ada fintech, insurtech ya, itu termasuk kata yang baku. Ada fintech, ada insurtech. Oke. Bidang pembayaran kita semua udah tahu mulainya dari mana. PayPal kan. Dari PayPal itu semuanya bermula. Habis PayPal muncul segala macam, ada yang namanya Circle, Skrill, Square, segala macam. Kalau kalian pernah atau ingat belanja misalnya di kafe-kafe gaul yang baru, mungkin pernah ingat logonya si Square. Pernah lihat? Kayaknya gue pernah lihat kotak-kotak kayak gini. Ya, kenapa? Di luar negeri dia ngetop banget karena dia ngasih pinjem alatnya itu gratis. Ayo, siapa yang punya perusahaan baru, kafe baru nih, gue kasih mesin point of sales-nya, mau kasih mesin ininya, gue kasih pinjam gratis. Tapi lo harus pakai sistem gue. Buat apa? Apa untungnya buat Square? Big data. Dia akan lihat transaksinya kalian, kafe kalian dalam hal ini. Dia akan lihat transaksi, dia akan analisa, terus nanti dia akan bilang, oke, kamu kalau mau maju harus begini, tambahin ini. Informasi itu yang dijual sama dia. Dia akan mengolah data itu menjadi knowledge. Itu si Square. TransferWise, mungkin kita yang selama ini berhubungan cuma di Indonesia, cuma di Jakarta, nggak pernah mikir. Sekarang coba pikirin.
kalian punya temen di kutub utara, kalian mau transfer duit, pakai apa? Gampang, coba pertanyaannya, mau transfer duit pakai apa? Kagak ada BCA di sana, men. Oke, pakai Western Union. Nggak ada Western Union di sana. Pakai apa? Ini jawabannya, TransferWise. Jadi surprisingly perusahaan ini yang buat adalah employee pertama dan employee keduanya dari Skype. Jadi ya orang IT itu muternya itu aja. Jadi dia buat teknologi ini. Emang sengaja, dia bukan buat ngelawan bank, dia bukan buat orang transfer dari Jakarta ke New York atau apa, enggak. Dia buat untuk yang eksotis, yang susah-susah gitu loh. Jadi orang mau transfer yang ke kutub utara lah, yang kemana lah. Jadi emang benar-benar yang nggak biasa, yang nggak mainstream gitu. TransferWise. Stripes ini sama dengan square, dengan circle, dengan square. Jadi intinya mereka apa namanya? Mereka ikut ke arah bandwagonnya e-commerce. Jadi mereka memberikan akses kepada e-commerce untuk pembayaran yang mudah sekaligus masalah manajemen kas. Kita lihat sekarang nih, ada dua yang aneh, Alipay sama WeChat. Kalau kalian ingat, WeChat dulu kayak WhatsApp. Kok bisa sekarang dia jadi pembayaran? Jadi intinya WeChat dulu adalah aplikasi chatting yang gratis. Begitu udah banyak yang pakai, mereka ditawarkanlah produk keuangan. WeChat bikinlah produk keuangan, sampai akhirnya WeChat dan Apple ini menjadi perusahaan finance terbesar, lebih besar dari perusahaan barat sekarang. Kenapa? Orang di Cina kan banyak. Mereka cuma konsentrasi di pasar Cina aja, mereka udah jadi gede. Sama Alipay ini juga gitu. Ini punyanya Alibaba. Jadi begitu orang udah banyak pakai Alibaba, beli barang di Alibaba, tinggal bikin paymentnya. Sama kayak yang dilakuin si eBay. eBay dengan PayPal. Ini sama Alibaba dengan Alipay. Jadi Alipay itu sekarang udah jadi perusahaan finance terbesar di dunia. Cuman dengan menggarap pasar di Cina doang. Jadi si Alipay, nama perusahaannya bukan Alipay, ini nama produknya. Nama perusahaannya Ant Finance, ANT, semut, Ant Finance. Kita lihat yang berikutnya di pembiayaan dan manajemen keuangan. Pertama itu ada, namanya aneh-aneh ya. Nama sayur lah, nama karma lah. Sophie ini bukan nama orang, Sophie ini singkatan dari social finance. Dan ini semua hal yang sangat baru dan sangat tanda kutip aneh. Maksudnya Cabbage itu dia ngasih pendanaan buat perusahaan baru. Tapi bukan cuma itu, kalau itu banyak, bank juga bisa, yang lain bisa. Dia bukan cuma ngasih dana. Jadi syaratnya gini, kamu perusahaan PTA, kamu perusahaan baru, ini saya kasih dana, saya akan ajarin, itu yang penting intinya, saya akan ajarin kamu sampai berhasil. Saya akan ajarin kamu mengelola kas atau cash flow kamu sampai kamu berhasil. Kalau masalah bisnis bukan urusan saya, itu urusan kamu. Tapi untuk urusan cash flow, saya akan ajarin kamu sampai berhasil. Yang kedua, Credit Karma. Dari namanya, Credit Karma ini memberikan pelayanan gratis ke orang yang punya kredit skor jelek. Jadi
Maksudnya apa, Pak? Kalau misalnya nih kalian nanti udah kerja atau mungkin belum, kalian ngajuin pinjaman ke bank, kalian akan dianggap kredit skornya jelek. Kenapa? Nggak punya penghasilan, pengen minjem, atau pernah punya sejarah nunggak kartu kredit skornya jelek. Atau mungkin yang lain, yang lebih kompleks, pernah punya usaha terus bangkrut atau apa, atau mungkin pernah ketipu cek segala macam. Kredit Karma, pertama dia akan lihat, oke, kamu skornya berapa. Kan kalau kita di bank itu ada skornya macam-macam ya, ada yang apa, lancar nggak lancar apa segala macam gitu lah ya. Dia akan lihat, oke, kamu misalnya skornya jelek, kenapa? Akan dilihat, dia yang akan melihat sendiri, bukan dia nanya ke kita, karena kita mungkin nggak tahu. Dia akan nanya, dia akan cari tahu sendiri. Oke, kamu namanya siapa, kamu nomor kartu kreditnya berapa, atau di luar negeri kamu social numbernya berapa. Dia akan cek sendiri, dia akan bilang, nih kamu jeleknya karena ini, bagaimana cara kamu memperbaikinya, begini begini begini. Itu dia kasih gratis, sesuatu yang tabu di bank, dia kasih gratis. Jadi intinya dia cuma pengen supaya orang ini jadi bagus di mata bank, orang ini jadi bagus kehidupan finansialnya gitu. Yang ketiga, social finance. Ini yang saya bilang paling inovatif dan bisa dipakai oleh bank. Caranya bisa dipakai walaupun mungkin terbentur peraturan, tapi intinya gini, si social finance ini kalau kita di bank misalnya, oh kamu misalnya ada orang datang ke bank ya, oh kamu mau pinjam duit sama bank ya, berapa? Mau pinjam 500 juta. Buat apa? Buat ini pak, anu. Oh ya ntar kamu ngembalinya gimana? Oh begini pak, anu. Oh ini anu. Terus nanti kamu, semua itu ditanya lewat interview. Sebenarnya kalau boleh saya bilang ya, bodoh kan? Ya orang tinggal bohong dong. Oh buat apa? Oh jadi yang namanya penjahat pun dia akan seperti malaikat begitu di interview, ya enggak? Jadi misalnya tanya, oh iya pak, saya buat bikin bisnis, padahal sebenarnya misalnya buat kawin lagi. Atau misalnya, oh iya pak, ini duit 500 juta, saya mau bikin bisnis, padahal sebenarnya buat beli mobil atau buat apa gitu. Jadi nggak make sense. Sebenarnya yang lakuin bank aneh gitu kalau interview. Inilah yang didobrak oleh Sobi, social finance. Dia nggak interview. Orang mau pinjam duit, dia akan ngecek, dia akan kepoin sosial medianya, dia akan ngegali di situ, dia akan jadi stalker. Dia nggak nanya, dia akan ngelihat ini orang kehidupannya gimana, boros apa enggak. Dia akan ngelihat dari postingannya. Kalau postingannya tiap hari ini orang beli cincin, beli jam, beli apa, ini orang boros, ya kan? Data udah ada. Daripada nanya, mendingan langsung lihat, gali tuh big data yang ada di Facebook, Instagram, Twitter, anything. Ini sangat-sangat heboh, bisa dipakai ini sama bank, cuman nggak tahu peraturannya gimana. Karena ngapain nanya, ngapain nanya lu nanti ngembaliin duitnya gimana. Oh tinggal ngeliat, kita akan ngeliat perilaku orang itu dari kegiatan sosial medianya. Ada hal lain yang dilakukan oleh perusahaan lain yang kurang lebih mirip dengan Sofi ini, tapi sama, dia heboh juga. Kalau Sofi canggih, dia akan ngepoin, dia akan narik data dari social media. Ini ada perusahaan dari, saya lupa, pokoknya dari Afrika, dari Kenya atau dari Zimbabwe. Gampang, dia ngasih pinjaman, dia cuma kasih kertas, dia nggak interview nih orang, dia cuma kasih kertas, ceritain ke kita pinjaman lu ini buat apa, gimana ntar ngembalinya, cerita, terserah, 1 paragraf, 2 paragraf, 3 paragraf, ceritain. That's it. Karena apa? Dia udah melakukan tes secara statistik. Kalau orang yang nanti muncul kata-kata ini dan ini, itu kemungkinan besar dia berniat mengembalikan. Tapi kalau ntar keluar kata-kata yang A, B, C, dan D, itu kayaknya dia nggak bakal kembali.
sama, itu memanfaatkan psikologi. Makanya kita di fintech ini pasti akan kental dengan design thinking. Waktu orang bikin produk udah nggak cukup lagi dengan engineer, dengan insinyur. Orang akan perlu apa? Psikolog. Orang akan perlu art, anything, everything, design thinking. Oke, kita akan melihat di pembiayaan yang berikutnya. Tadi ingat kan ada Alipay? Sekarang ini perusahaan apa ya? Ya kita anggaplah, kita bilang retail ya. Retail terbesar di dunia akan sangat bodoh kalau dia nggak bikin pembiayaan. Orang pelanggannya banyak ya kan. Amazon dari awal udah punya kartu, udah punya store card, udah punya kartu kredit yang khusus untuk Amazon. Apalagi sekarang ada Amazon Prime. Alibaba pun sama, dia udah bikin Alipay, dia bikin lewat Ant Finance, dia bikin lagi pembayar. Jadi istilahnya orang mau beli apa nih di Alibaba? Oh, gue mau beli apa sih? Genset, gue mau beli genset yang 10.000 watt misalnya. Oh oke, mau perlu pembiayaan nggak nih kalau mau? Gitu. Ya kan? Simple. Manfaatin apa yang sudah ada. Oke, kita lihat. Sekarang kita akan melihat di Indonesia. Jadi kalau untuk pembiayaan tipenya, selain dari yang tadi punya perusahaan-perusahaan besar, tipenya itu cuman ada dua kalau nanti kita dengar. Ada yang namanya crowdfunding, ada yang namanya peer-to-peer lending. Apa bedanya? Biar gampang, ingat gini, dari namanya crowdfunding, yaitu apa? Pendanaan dari crowd, dari orang-orang. Crowdfunding itu biasanya project, mulai dari satu project. Pernah dengar yang namanya jam Pebble? Jam Pebble itu dulu adalah Kickstart crowdfunding. Jadi orang punya project, ini loh, gue ada project, mau danain gak? Kalau mau danain lo cukup bayar produk ini, kalau ntar udah jadi harganya sekian, $100 misalnya atau $200. Itu yang dikatakan reward based crowdfunding, yang kita kenal Kickstarter atau Indiegogo. Jadi dia bilang, nih gue mau bikin jam, nanti harganya $400. Kalau kalian mau patungan, kalian bisa bayar, bukan nggak usah 400, cukup 380, nanti dapat jamnya misalnya. Atau harga 400, kalian bayar 400 tapi dapat edisi khusus. Kalau nanti warnanya merah sama biru, kalian dapat warna gold. Intinya reward based crowdfunding. Yang kedua itu yang lebih dikenal umum, equity crowdfunding. Ini ada perusahaan baru jalan, dia bukan minta duit untuk seharga 1 unit barang dagangan dia bebas. Ayo, ini gue punya perusahaan baru, siapa yang mau danain biar jalan. Kalau yang tadi reward based, misalnya project itu misalnya dipatok harus terkumpul 10.000 baru dia bisa produksi. Kalau nanti terkumpul kurang dari $10.000, dia nggak bisa produksi. Duit yang udah masuk balik. Itu reward based. Kalau equity, duit nggak bakal balik. Oh, ada yang mau investasi nggak nih di sini nih? Oke, di perusahaan oke mau. Kalau misalnya perusahaan bangkrut, udah duitnya hangus. Sebaliknya, kalau untung, lihat apa yang terjadi dengan Apple. Dulu waktu pertama kali baru muncul, dia megap-megap, dia minta equity crowdfunding dari orang-orang. Siapa yang mau danain, siapa? Orang semua kan, apaan sih lu perusahaan cemen, bentar lagi juga mati. Apple berkali-kali di seluruh dunia, ini perusahaan bentar lagi mati. Pertama kali muncul digituin tahun 97 pas Steve Jobs dipecat dari Apple. Itu juga
dibully lagi sama dunia, bentar lagi nih mati. Makanya ada bukunya kan yang bagus, apa, Icon, The Second Coming. Jadi si Steve Jobs itu 2 kali ambruk, 2 kali sukses berhasil bangun. Jadi udah dibully, bangun, dibully, bangun lagi. Kalian cari di Google, di YouTube, di mana orang yang dulu iseng ngedanain Apple jadi apa sekarang? Oh, ada jadi miliuner mendadak. Orang dulu nggak tahu kan bakal laku, tapi udah, mungkin dia temannya, mungkin dia siapalah, biayain, akhirnya dia punya duit banyak. Itu crowdfunding. Sekarang kita lihat apa itu peer to peer lending. Peer to peer lending itu sebenarnya konsepnya simpel banget, sama kayak Tokopedia, Bukalapak, Shopee. Cuman apa? Mempertemukan penjual, pembeli. Dia di tengah. Udah, itu aja. Peer to peer lending sama. Ayo, siapa yang punya modal, siapa yang punya kelebihan duit. Ayo, siapa yang perlu duit. Dipertemukan. Udah, itu doang. Di OJK sudah didata P2P lending yang ada di Indonesia ada 41 yang berizin, ada 123 yang terdaftar. Apa maksudnya? Kalau yang berizin berarti dia berhak untuk menyelenggarakan si peer to peer lending ini, dan dia bisa ngasih financial advice ke si yang pemilik modal ataupun yang perlu modal. Dia bisa ngasih advice, misalnya, oke, bunganya jangan terlalu tinggi karena ntar nggak ada yang mampu bayar, atau bunganya jangan terlalu rendah karena nanti nggak ada pemodal yang mau atau apa. Kalau yang terdaftar, dia cuma bisa jualan tok. Jadi kalau ntar ada apa, rentenir, tengkulak atau apa, minta duit ketinggian, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Nah udahlah, siapa yang mau, ternyata nggak ada gitu, ya udah, atau ada yang kejebak atau apa. Itu bedanya berizin sama terdaftar. Tapi peer to peer lending itu sebenarnya kayak lending biasa. Kalau kalian udah baca, udah nonton videonya fintech itu yang peer to peer lending tuh, yang kreditnya udah banyak macet. Kenapa? Mereka kayak bank aja dong, ya nggak? Bank punya duit, oh siapa yang perlu modal, dilihat satu-satu, diseleksi. Oh ini perlu, oke. Oh ini kayaknya bisnisnya bagus, bisa. Oh ini kayaknya bisnisnya jelek, oh jangan. Oh ini pak, ini kayaknya bapak orangnya kayaknya nggak bakal ngembaliin karena mungkin personality atau bla 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 atau apanya, anything. Jadi intinya kayak bank, perkembangannya mungkin bisa jadi pesat, tapi dia akan mengalami banyak kesulitan yang dialami bank. Beda sama crowdfunding. Crowdfunding ini yang saya bilang, ini yang true fintechnya. Kenapa? Semuanya fair. Orang nih bikin project pakai reward based misalnya, semuanya fair. Jadi ada orang misalnya mau bikin, saya udah nemuin teknologi nih supaya HP bisa tahan 3 bulan nggak di charge misalnya. Bisa tahan 3 bulan guys. Heboh semua orang dong. Oke. Berapa harganya ntar? Nanti saya akan jual harganya berapa? $900. Reward base. Kalian kalau mau danain saya cukup dengan $800. Nanti dapat produknya. Nanti ini campaign bertujuan mengumpulkan misalnya $500.000. Jadi kalau tercapai $500.000 atau lebih, saya akan produksi, saya akan kabari ke kalian. Kalau kurang, saya juga akan kabari supaya duitnya bisa balik. Fair kan? Ya nggak? Fair. Yang equity fair juga. Karena apa? Kalian dibebaskan waktu awal. Mau lihat, oh iya, silakan lihat perusahaan saya, silakan kalian mengestimasi, mengprediksi, apalah itu, lihat. Jadi apa? Memang banyak, terutama misalnya nih, emang kalian kira Apple itu pertama kali dibangun
Dia bisa punya duit dari mana? Orang asalnya dari garasi. Siapa yang datang? Mike Markula. Dia pensiunan dari Intel. Dia datang, dia ngasih equity crowdfunding ke Apple. Nih $40.000. Ayo kita jalan. Dia jadi orang nomor 2 di Apple. Nomor satunya tetap Steve Jobs. Karena Steve Jobs gimana pun jago banget nego. Dia nggak punya duit, tetap dia pengen nomor 1. Mike Markulanya sih nggak masalah. Tapi equity crowdfunding bagi orang yang jago, Mike Markula itu kan orang udah senior di Intel, dia udah tahu industri IT kayak apa. Dia udah ngelotok. Dia datang ke garasinya Steve Jobs, dia ngeliat, dia tahu langsung, oke, ini bisa jalan. Walaupun dia mungkin nggak tahu bakal seterkenal apa, tapi dia tahu, oke, ini bisa jalan. Oh, yang ini enggak, ini bakal mati sebulan pertama, ini bakal mati 3 bulan pertama. Oh, yang ini punya si Steve Jobs, ini bakal jalan. Gitu. Jadi equity crowdfunding itu, wah pak, itu kan berisiko banget bagi kita yang nggak ngerti. Bagi si Mike Markula enggak. Bayangin, dia datang ke garasi orang, dia nggak kenal sebelumnya. Dia nggak kenal bapaknya Steve Jobs, dia nggak kenal si Stephen Wozniak, dia nggak kenal. Dia langsung bilang, oke, nih $40.000. Bagi orang yang tahu, ngerti bisnisnya, itu nggak, tanda kutip, nggak beresiko, tanda kutip. Mike Markula bukan orang bego. Dia udah mencapai posisi tinggi di Intel, terus dia pensiun dini. Dia tahu, dia bisa ngeliat, dan banyak orang kayak gitu. Lah sekarang gini, tahu kopi kenangan? Kok bisa ada orang injek 200 miliar? Sebelum dia ngetop loh. Sebelum dia ngetop. Kok bisa? Kok bisa ada orang injek berapa? Berapa triliun ke Tokopedia? 2 triliun apa berapa? 14 triliun habis. Kalau nggak salah injek dananya itu beberapa gelombang. Yang pertama 2 triliun, yang kedua berapa belas triliun. Kok bisa? Pertama, itu orang luar negeri. Ngelihat kita Tokopedia mungkin besar di Indonesia, tapi di luar negeri apa? Nggak ada apa-apanya. Ya kan? Kok bisa? Bagi orang yang ngerti bisnisnya, dia tahu, oh ini bakal bisa ngasih apa namanya? Return. Bank cuma ngasih return berapa? 2%, 3%. Gue tahu nih. Dengan insting gue tahu ini bakal jadi gede, return gue bisa 20-30%. Makanya kenapa dibilang orang yang kaya makin kaya, karena apa? Dia punya knowledge ini, dia tahu. Taunya bukan nebak loh ya, bukan nebak, dia tahu beneran. Dia lihat, dia tahu, oh iya bener, ini bakal nih bisa jadi bagus, bisa naik. Atau kita nggak usah ngomong yang muluk-muluk, oh ini nggak bakal mati nih sebulan pertama kok, itu aja dulu. Oh ini bakal jalan sebulan, ini bakal jalan 3 bulan, oh ini bakal jalan terus. Kita nggak ada yang bisa prediksi Apple tuh bisa segede sekarang, nggak ada. Paling nggak cuman oke, ini masih bisa jalan nih. Itu aja yang diperluin kalau untuk equity crowdfunding. Oke. Nah, kita mulai yang lebih menarik sekarang, makin menarik. Investasi, Robinhood. Jadi ada aplikasi yang namanya Robinhood yang membuat kita bisa investasi. Kalau di Wall Street orang investasi harus duitnya gede. Dengan Robinhood enggak. Sebenarnya kita juga punya yang namanya reksadana. Jadi reksadana itu kan orang kalau mau investasi di saham kan harus duitnya minimal 20 juta, 10 juta atau berapa. Mungkin sekarang udah turun, mungkin jadi berapa, anggaplah 10 juta atau 5 juta. Tapi reksadana bisa buat orang investasi cuman dengan berapa? Mungkin 10.000, 50.000, 100.000. Mereka bisa investasi dengan segitu. Sama ini dengan Robinhood. Apa yang bikin rame?
Robinhood ini sekarang lagi rame banget. Jadi pertama, sebelum menjelaskan keramaian itu, saya harus jelasin dulu. Misalnya ada yang belum ngerti apa itu hedge fund, hedging. Jadi di dunia apa ya, pasar uang, pasar modal, saham segala macam, itu kan kalau nggak beli jual, ya kan? Tapi itu diotak-atik lagi sama orang. Kita taunya orang beli dulu baru dia bisa jual kan, punya barang dulu baru bisa jual, beli dulu baru jual. Kalau di sini enggak, di hedging bisa kebalikannya. Dia nggak punya, dia bisa jual dulu baru beli. Dapat dari mana barangnya? Tanda kutip, minjem. Jadi barang itu belum ada, tapi dia bisa, transaksinya dibalik, dijual dulu baru beli. Jadi itu yang terjadi dengan transaksi GameStop. GameStop itu adalah toko fisik yang ngejual game. Jadi jual CD game, DVD game, Blu-ray disc game, yang orang semua udah prediksi bakal tutup, bakal turun, bakal nggak laku. Karena apa? Kalian beli game di mana? Steam, Play Store, App Store, online semua. Udah nggak ada lagi yang datang ke toko beli game. Jadi orang memprediksi GameStop bakal turun, sehingga hedge fund ini, dia yang tadi saya bilang, oke, karena nanti diharapkan harga bakal turun, harga sekarang misalnya 500, di masa depan 100. Oke, gua akan pasang jual sekarang, beli di masa depan. Jadinya apa? Untung 400 dong. Harapan mereka. Jadi hedge fund tuh semua gitu. Wah, jual sekarang, beli di masa depan karena harganya turun. Wah, semuanya kayak gitu. Karena dengan ada aksi jual sekarang, berarti kan supply naik. Nanti harapannya kan harga turun. Orang-orang yang punya keterkaitan emosi dengan GameStop. Jadi orang-orang yang dulu zaman dia SMP, kuliah, itu beli game di GameStop, orang itu sekarang udah punya duit. Mereka punya forum yang namanya Wall Street Bets. Jadi mereka nggak terima, mereka tahu berita ini, mereka nggak terima. Enak aja toko gue, lo mau mainin. Mereka bikin hashtag Save GameStop. Jadi yang tadi dilakuin oleh para hedge fund, mereka jual sekarang, beli di masa depan, dibalik sama orang-orang ini. Mereka mengumpulkan pasukan, menggalang support. Orang Wall Street semua pada jual, kita beli sekarang. Kita beli sekarang. Jadi kalau tadi para hedge fund jual sekarang, beli di masa depan, mereka beli sekarang, jual di masa depan. Beli sekarang. Orang hedge fund nggak ada apa-apanya dibanding orang dari internet di seluruh dunia. Berapa juta orang, dan mereka berhasil ngumpulin support. Akhirnya harga yang diharapkan turun $100 malah naik $1.500. Orang-orang ini untung besar sampai mereka bisa bayar kuliah untuk anaknya segala macam. Sementara para hedge fund itu rugi $1.000. Tapi itu aja belum cukup jadi berita. Apa yang bikin berita?
Yang bikin berita adalah ini katanya pasar persaingan bebas kan, tapi begitu harga naik terus, naik sampai si para hedge fund ini udah rugi banyak, sama Wall Street di stop. Ngamuk ini orang, para ini apa, Wall Street bets. Iya dong. Lah, lu koar-koar selama ini ngomong ini pasar bebas, kenapa di stop? Itu yang bikin mereka ngamuk. Kenapa? Kalau kejadian sebaliknya, harga 500 terus harga di masa depan 100 dan turun terus sampai 50 sampai $1, lu bakal nyetopin nggak? Nggak kan? Karena apa? Hedge fund bakal untung gede, lu nggak stopin. Sekarang kita yang untung gede, lu stopin. Sampai di sini, yang penting mereka udah tahu. Oke, bullshit lah itu yang namanya pasar persaingan bebas. Jadi mereka yang pasti sekarang udah tahu bahwa oke, gue udah tahu cara main lo, gue udah tahu gimana caranya. Jadi tinggal tunggu aja ini kehebohan berikutnya dari mereka. Karena apa? Ya sekarang kita paling benci apa? Dengan orang munafik. Makanya kenapa di neraka ada orang dihukum karena apa? Ngebunuh bayi, perkosa nenek-nenek. Tapi hukuman mereka tidak seberat orang munafik. Munafik itu paling bawah. Coba tebak kenapa alasannya kira-kira? Karena ini kita pun, saya nggak tahu kalau kalian, saya pun benci ngeliat ini. Kalau emang lu mau jadi penjahat, nggak usah lah sok jadi malaikat bilang pasar bebas. Ya udah bilang aja ini adalah pasarnya penjahat ya, jadi kalau kalian menang akan kita ambil duitnya, kalian kalah kita ambil juga duitnya. Udahlah, ngomong aja gitu, nggak usah sok-sok kayak malaikat bilang pasar bebas. Ini yang terjadi sekarang. Itu semua orang ngamuk dan saya tahu mereka akan menunggu hal berikutnya. Karena sekarang gini, kita terpaksa hidup di hukum, kita nggak bisa berbuat apa-apa di sini kan, karena begitu pasar udah ditutup sama Wall Street, itu siapa? Negara yang melakukan kan, nggak bisa ngapa-ngapain. Sampai akhirnya hal yang memicu orang tambah marah itu adalah apa? Hedge fund ini rugi besar, mereka minta duit bailout dari negara dan dikasih. Itu yang buat mereka tambah marah. Makanya saya bilang ini pasti perkelahian ini belum berakhir di sini gitu. Oke, sekarang kita break dulu, kita istirahat dulu. Mungkin jangan 5 menit, kasihan terlalu buru-buru ya, 5-7 menit lah ya, 7 menit sampai 9 menit kita break dulu ya, nanti kita Iya, Pak. kembali lagi. Oke, ada yang mau makan, istirahat, makan siang, sholat ya.
Oke, kita lanjutin lagi ya. Pak, maaf waktunya udah habis, Pak. Oke, nggak apa-apa. Ini saya cuma akan kasih penutupan. Jadi di financial disruptor ini sebenarnya ada banyak di seluruh di dunia, tapi untuk yang ini kita nggak ngalamin karena apa? Yang tadi saya bilang di BI atau OJK lebih pengen bank yang sekarang ada menjadi bank digital atau neobank. Makanya mereka atau kita nggak akan ngalamin ini, kita nggak akan melihat ini masuk ke Indonesia. Sebentar ya. Kalau untuk yang asuransi kesehatan itu sama, dari BI mereka tetap pengen yang ada. Makanya inovasi kesehatan seperti Oscar atau yang lain ini juga tidak masuk ke Indonesia karena mereka pengen melihat badan atau institusi asuransi yang ada yang menjadi fintech gitu. Jadi ini yang terakhir. Kenapa kalau kayak tadi bank asuransi ada neobank, ada insurtech di luar negeri, di kita nggak ada. Oke, itu akhirnya. Jadi nanti kita saksikan nanti di pelajaran berikutnya ya. Kenapa muncul fintech dan apa hubungannya dengan Krismon. Oke, gitu aja. Jadi untuk kuliah kali ini, kalau jangan lupa kalau ada yang belum ngumpulin tugas ya, belum ngumpulin tugas, nanti kalau kalau sempat hari ini, kalau enggak mungkin nanti besok saya akan kasih kisi-kisi untuk soal UTS. Oke, gitu aja. Kalau ada yang mau tanya sebelum saya akhiri. Bentar ya, ini saya tutup dulu. Ya, ada pertanyaan nggak? Kalau misalnya nanti di luar dari sini tetap ada pertanyaan, bisa pakai fitur diskusi di mana? Di e-kampus ya, atau mau hubungin saya langsung juga bisa. Oke, Pak. Ya. Baik, Pak. Iya, sip. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya udahi sampai sini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Ya, Terima kasih, Pak. sama-sama.